Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa uqdatam lisani yafqahu qouli. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung ya pada kawan-kawan semua di semua penjuru daerah ya di Nusantara, bagian Indonesia bagian barat, lalu kemudian ada Indonesia bagian tengah ya, dan Indonesia bagian timur ya. Di acara talk show refleksi Hari Pahlawan ya, dan tema yang kita angkat itu adalah menyiapkan ya kepahlawanan generasi milenial dan zilenial di dalam ruang sejarah. Nah, insya Allah ini temanya agak berat ya, tapi insya Allah nanti dijelaskan begitu ya oleh dua narasumber kita yang luar biasa begitu. Baik, untuk menambah keberkahan pertemuan kita, kita awali dulu ya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Palen. Mangga Kang Palen ya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya terdengar, teman-teman? Terdengar ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Kalen ya yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan pertemuan kita di acara komunitas pemuda Bandung ya, dengan mengangkat tema talk show refleksi Hari Pahlawan, menyiapkan generasi
menyiapkan ya kepahlawanan generasi milenial dan zilenial di ruang sejarah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah hadir ya, kehadiran dari narasumber kita ada 2 orang ya. Pertama itu ada Kang Anwar Hermansyah ya, atau kalau aktivis di Bandung itu populer itu dengan namanya Kang Awang gitu ya. Assalamualaikum Kang Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kang Awang, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Karisma kabarnya? Alhamdulillah ya. Lalu kemudian ada narasumber yang kedua juga. Assalamualaikum Kang Irwan. Waalaikumsalam Kang Risma. Nah, alhamdulillah ya. Kang Gimana Irwan kabarnya, sehat Kang Irwan? Risma? Alhamdulillah. Ya, sudah lama tidak ketemu ya. Kang Irwan sekarang posisinya di Garut ya Kang Irwan ya? Di Garut, betul, di Garut. Ya. Kawan-kawan semua. Jadi Kang Awang dan Kang Irwan ini ya adalah alumni daripada Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Yang keduanya, alhamdulillah ya, dulu track record-nya itu adalah para aktivis lah begitu ya. Dulu Kang Awang dan Kang Irwan ini pernah menjadi ketua himpunan pendidikan sejarah ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu Kang Awang dulu pernah juga menjadi ketua BEM Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ya, Kang Awang ya. Nah, jadi ketua BEM FIPS begitu ya di UPI. Dan Kang Irwan kalau tidak salah tahun 2008 ya, itu pernah menjadi ketua BEM, namanya BEM Rema UPI ya. BEM Rema UPI menjadi presidennya gitu ya saat itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya dari orang-orang sejarah ini ya, termasuk juga apa istilahnya sekaligus para aktivis ya pada masanya. Kalau dilihat dari usia memang Kang Awang dan Kang Irwan ini masuk pada generasi milenial lah begitu ya. Milenial itu kalau para ahli itu apa istilahnya itu ada yang mencantumkan dari mulai tahun sekitar 81 sampai 1995 gitu ya, atau 96 gitu ya. Nah, itu ada beda-beda pendapat sendiri kita begitu ya. Nah, itu kira-kira masuk ya pada generasi milenial. Dan peserta di sini ya, insya Allah itu ada dari generasi milenial dan ada juga dari generasi setelahnya gitu ya, atau kita sebut dengan generasi Z ya, zilenial gitu ya. Nah, baik, saya ingin berbincang dulu dengan Kang Awang gitu ya. Ini berkenaan dengan 10 November ya, peristiwa bersejarah di negeri kita ini. Mungkin Kang Awang bisa memberikan dulu gambaran sedikit ya tentang peristiwa tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya sangat bahagia sekali bisa hadir gitu, diundang di acara talkshow ini. Saya sangat bahagia karena ini reuni ya. Saya udah lama nggak ketemu dengan Kang Irwan seperti itu. Kalau Kang Risma mungkin sering seperti itu, tapi dan juga mungkin bisa bertemu dengan teman-teman yang lain untuk berbagi dan saling share gitu ya. Gitu. Ya, teman-teman sekalian, 10 November adalah sebuah momentum yang luar biasa ya. Momentum yang luar biasa di mana kita bisa bayangkan ya bahwa bangsa Indonesia baru 4 bulan lahir ya. Kita tahu 17 Agustus 1945 itu Indonesia baru lahir seperti itu. Tapi 4 bulan kemudian harus perang, harus bertempur melawan sebuah pasukan dengan kekuatan yang senjata yang begitu luar biasa, yaitu pasukan pemenang Perang Dunia Kedua gitu, yaitu Inggris. Ini kan luar biasa ya. Jadi betapa powerful-nya gitu Inggris waktu itu, karena dia datang dengan pasukan lengkap, dengan senjata lengkap, dan dengan semangat bahwa dia pemenang perang gitu ya, pemenang Perang Dunia Kedua.
mengalahkan Jerman, mengalahkan Jepang seperti itu. Dan berhadapan dengan ibaratnya bayi baru lahir gitu ya. Seperti itu kan secara psikologis pasti merasa lebih hebat ya dibandingkan dengan Indonesia seperti itu. Tetapi luar biasa ya. Bagaimana perlawanan dari bangsa Indonesia ya. Kita tahu bahwa kalau melihat dari kita belajar cerita dulu ya tentang bagaimana awal mulanya ya. Dimulai dari tanggal 15 September ya, pasukan Inggris itu mendarat di Jakarta, kemudian tanggal 25 Oktober sampai di Surabaya. Tujuan Inggris datang ke Indonesia itu adalah tujuannya untuk 3 hal ya. Pertama untuk melucuti pasukan Jepang yang masih ada di Indonesia. Karena waktu itu kita tahu bahwa Indonesia habis dijajah oleh Jepang ya waktu itu, kemudian menyerah, kemudian kepada sekutu ya. Maka tentara Jepang itu untuk melucuti pasukan Jepang yang masih ada. Kemudian membebaskan para tawanan, maksudnya tawanan itu tawanan orang-orang Belanda yang kemudian ketika Jepang datang mereka ditawan, yang kemudian memulangkan tentara Jepang ke Jepang sendiri ya, seperti itu. Selanjutnya ternyata awalnya kedatangan Inggris ini disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia karena ini tujuannya memang untuk mengembalikan atau melucuti penjajah Jepang seperti itu. Tapi ternyata perjalanan waktu ada udang di balik batu seperti itu ya. Supaya kita tahu bahwa ternyata Inggris ini datang dengan membawa misi untuk mengembalikan Indonesia itu diberikan kembali ke Belanda ya, seperti itu. Maka mulailah terjadi gejolak ya, dimulai dari tanggal 19 September sebagaimana kita tahu ada peristiwa di Hotel Yamato ya. Bagaimana di sana orang Belanda dengan terang-terangan mengibarkan bendera, direspon oleh pemuda Surabaya. Mereka naik kemudian mereka robek gitu ya. Bendera warna birunya, yang tersisa adalah merah dan putih gitu ya. Seperti itu. Dan dari sanalah mulai terjadi pertempuran-pertempuran kecil antara antara Inggris ya dengan pemuda di Surabaya. Kemudian puncaknya itu tewasnya seorang jenderal ya. Saya tahu namanya Brigadir Jenderal Malabi ya. Tewas seperti itu. Dan ini kan luar biasa, seorang jenderal ya, ini bukan tentara ecek-ecek seperti itu, ini seorang jenderal gitu, tewas. Maka di sanalah puncak kemarahan dari tentara Inggris ya. Tentara Inggris ultimatum buat tanggal 10 adalah bahwa semua warga yang memiliki senjata harus mengembalikan dengan tangan di atas kepala gitu ya, harus mengumpulkan semua persenjataan. Dan ini tidak bisa diterima ya oleh warga, oleh para pemuda Surabaya. Maka para pemuda pun bangkit untuk melawan. Kita tahu salah satunya yang paling terkenal itu adalah Bung Tomo ya. Bung Tomo berorasi yang menggebu-gebu dengan slogannya merdeka atau mati, dengan takbirnya yang begitu luar biasa, membangkitkan semangat para pemuda rakyat Surabaya untuk melawan penjajah Belanda. Begitu juga ternyata bukan hanya Bung Tomo ya, ada juga ini dari kalangan ulama ya. Kita mengenal ada namanya resolusi jihad ya. Ternyata 22 Oktober itu Kyai Haji Hasyim Asy'ari, ketua PBNU itu mengeluarkan yang namanya resolusi jihad. Yang intinya adalah bagaimana bahwa semua santri dan umat Islam itu harus berjihad untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia ya, seperti itu. Dan bergabunglah ya antara rakyat, pemuda, santri, ulama bertempur melawan tentara Inggris ya, yang begitu luar biasa heroik seperti itu. Walaupun dengan persenjataan yang seadanya, melawan persenjataan yang lengkap seperti itu, tetapi tidak bergeming gitu ya, demi mempertahankan bangsa dan negara seperti itu. Dan kita tahu bahwa walaupun banyak yang meninggal ya, itu ada dari pihak Indonesia yang meninggal setelah pertempuran 3 pekan itu 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia wafat, dan 600 sampai 2.000 tentara Inggris itu meninggal itu ya, seperti itu dalam pertempuran itu. Dan ini adalah pertempuran yang begitu monumental ya, karena kita bayangkan baru 4 bulan lahir menjadi sebuah bangsa harus bertempur dengan melawan pasukan yang begitu luar biasa,
pasukan pemenang Perang Dunia Kedua, tetapi tadi ya semangat jihad, semangat juang para pemuda Surabaya itu begitu luar biasa ya dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Itu mungkin Karisma ya, itu gambaran secara singkatnya seperti itu pada pertempuran Surabaya. Ya, baik ya, luar biasa sekali ya. Itu suatu peristiwa yang nantinya bisa menginspirasi kita ya sebagai anak bangsa begitu. Tadi ya dalam waktu dekat ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia begitu ya di bulan Agustus ya, lalu kemudian beberapa bulan kemudian itu harus mempertahankan kemerdekaannya itu ya dengan pertempuran yang besar gitu ya, karena harus berhadapan dengan pemenang ya Perang Dunia yang kedua begitu ya. Baik itu ya yang menjadi garis besar ya disampaikan oleh Kang Awang gitu ya. Nah, lalu kemudian saya mau ke Kang Irwan ya. Nah, ini menarik ya. Jadi di dalam keputusannya begitu ya, yang diangkat kemudian jadi Hari Pahlawan itu adalah peristiwa 10 November ya 1945 gitu ya. Padahal kan sebetulnya banyak sekali ya pertempuran-pertempuran ya, dan bahkan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia selain pertempuran Surabaya ada pertempuran-pertempuran yang lain ya. Ada 5 Hari Semarang gitu ya, ada pertempuran Ambarawa gitu ya. Kalau di Bandung nanti mungkin ada istilahnya Bandung Lautan Api begitu ya. Nah, kalau menurut catatan dari Kang Irwan sendiri itu ya, itu kira-kira kenapa pada 10 November yang kemudian dijadikan Hari Pahlawan itu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya sapa dulu, mohon izin Kang Risma ya, Kang Awang. Ya, saya juga sangat bersyukur ini bisa berkumpul dengan teman-teman di Bandung. Ya, melepas rindu lah ya, sudah lama tidak ketemu juga. Salam hormat saya juga untuk semua ini, semua teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan malam ini ya. Mohon izin Kang Awang. Sebenarnya dengan Kang Awang saja sudah cukup sebenarnya. Saya hadir untuk menyimak sebenarnya. Baik. Kalau tadi dikatakan kenapa harus peristiwa 10 November yang diambil. Tadi secara kronologis dan juga detail kejadian sudah dipaparkan ya data fakta oleh Kang Awang. Nah, ini juga ya diaminkan oleh banyak peneliti begitu ya atau sejarawan seperti misalnya Nugroho Nuto Susanto di tahun 1985 juga mencatat bahwa atau mengemukakan bahwa memang pertempuran di Surabaya ini yang paling menegangkan lah begitu ya. Catatan Nugroho Nuto Susanto itu paling menegangkan yang menunjukkan semangat patriotisme. Ada juga dari penulis luar ya seperti Rick Leb dalam buku History of Modern Indonesia ya. Menyatakan bahwa juga pertempuran Surabaya ini memang pertempuran yang paling sering selama masa revolusi. Jadi saat pada Soekarno ya, ditetapkannya itu masih pada Presiden Soekarno di tahun 1959 ya, dengan keputusan Presiden nomor 316 saat itu, ini memang latar belakangnya ke sana. Jadi ini sangat monumental ya, ini sangat besar perlawanannya yang tadi sudah disinggung dalam usia yang relatif masih muda kita gitu, dan tentu saja dengan modal, kalau dalam istilah modal secara teknis ya pasti sangat sederhana, jauh dibandingkan dengan kekuatan sekutu saat itu ya gitu. Jadi pertimbangan besar yang diambil oleh presiden saat itu saya kira ke sana ya. Jadi pada peristiwa yang memang benar-benar besar, monumental, dan pada usia kemerdekaan kita yang masih muda. Sedikit catatan juga mungkin, sebenarnya kan memang pada awal mau masuknya sekutu ke Surabaya juga jadi pertimbangan ya, diizinkan atau tidak. Tapi akhirnya kan pemerintah RI di Jakarta mengizinkan dengan beberapa syarat. Atau dengan beberapa dugaan lah, itu dugaannya mungkin tidak membahayakan. Tapi Surabaya tidak diam begitu ya. Jadi yang saya pahami itu sebenarnya memang mungkin Jakarta sudah saat itu ya, Jakarta
ya dalam tanda kutip memberikan pintu untuk masuk dulu karena negosiasi ya gitu. Namun di sana tidak diam gitu ya. Jadi ada perlawanan ya. Ini mirip-mirip Bandung ya sebenarnya ya. Jadi Bandung pun kan ya tanda kutip nanti Sekutu berhak ya ke Bandung ya. Tapi di Bandung juga nggak rela begitu ya. Di Bandung juga melakukan aksi perlawanan lah dengan dibakar. Mungkin begitu ya sahabat-sahabat dan Kang Risma. Yang paling menjadi pertimbangan itu karena monumental dan juga diaminkan oleh atau sangat disetujui oleh seluruh atau banyak lah ya, banyak sejarawan yang kemudian concern dalam hal ini gitu. Itu mungkin sementara. Baik, terima kasih ya Kang Irwan ya. Itu ya alasan kenapa kemudian 10 November ya dijadikan Hari Pahlawan ya. Dan ini kalau bahasa ulama mau jumhur gitu ya, tapi jumhurnya jumhur para sejarawan begitu ya. Nah, baik, kita masuk ya pada bareng-bareng nih, sesi bareng-bareng ya, Kang Irwan, Kang Awang ya. Nah, kira-kira mungkin ke Kang Awang dulu ya. Kira-kira peristiwa 10 November itu kalau misalkan kita ya sebagai anak bangsa ya sebagai generasi penerus ya, apa sih pelajaran yang paling penting ya yang kita bisa ambil ya daripada peristiwa 10 November 1945 itu? Ya, kalau yang saya tangkap ya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa 10 November itu. Ini ya, pertama adalah bagaimana jiwa patriotisme dalam membela bangsa dan mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi bagaimana pemuda Surabaya begitu luar biasa ya, dan juga mungkin tadi sebagaimana Kang Irwan menyampaikan ada juga nanti ada di Bandung, ada Bandung Lautan Api, ada pertempuran September di Semarang, udah ada agresi militer Belanda kedua, ada Medan Area dan sebagainya ya. Seperti itu. Ini bagaimana jiwa patriotisme dalam membela bangsa dan mempertahankan kemerdekaan ya. Walaupun dengan modal yang seadanya itu, tapi demi bangsa dan negara rela mati seperti itu ya. Bagaimana ini kecintaan terhadap bangsa begitu luar biasa. Yang kedua adalah jiwa kepeloporan ya dalam mengambil peran kepahlawanan ya di saat bangsa dan negara membutuhkan seperti itu. Ini juga penting ya, terutama hari ini kita bagaimana membutuhkan para pelopor-pelopor kebaikan, para pelopor-pelopor kepahlawanan seperti itu yang yang siap hadir ya ketika bangsa dan negara membutuhkan seperti itu. Dan di sini kan begitu luar biasa ya peloporan ini. Jadi para pemuda waktu itu kan bisa aja menyerahkan, ngapain kita berperang, udah ada diserahkan ke TKR misalnya, kepada Laskar, seperti itu, tapi kan tidak seperti itu. Mereka berjuang dengan apapun yang mereka miliki, mereka ada senjata dengan senjata, mereka ada bambu runcing dengan bambu runcing, mereka ada batu dengan batu seperti itu. Dan mereka berjuang gitu ya, semangat berjuang. Yang terakhir, yang ketiga maksudnya yang menonjol adalah bagaimana semangat persatuan ya dari berbagai elemen warga Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Ada TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, yang waktu itu baru dibentuk kebanyakan dari peta ya. Kemudian para laskar-laskar, para pemuda, para kiai ya, para santri, rakyat, dan lain sebagainya gitu. Mereka bahu-membahu dalam mempertahankan bangsa dan negara ya. Ini juga mungkin penting hari ini. Bagaimana kita melihat bahwa hari ini Indonesia itu seolah-olah terbelah ya. Ini yang semangat persatuan ini yang harus dihadirkan kembali, yang menurut saya yang penting hari ini kita hadirkan ya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini seperti itu. Itu mungkin ya, luar biasa ya. Dari Kang Awang ya ada 3 poin ya. Tadi ada pengorbanan ya, lalu ada kepeloporan ya, dan bagaimana menjaga persatuan itu ya. Apalagi psikologisnya itu adalah psikologis bangsa yang kemudian baru merdeka begitu ya. Baik, Kang Awang, Kang Irwan mungkin menambahkan. Baik, kalau saya mungkin satu hal ya yang bisa diambil dari pelajaran dari peristiwa di Surabaya ya 10 November. Ini kalau boleh itu tentang inspirasi perlawanan ya. Karena ini tadi juga kita sudah singgung ya, Kang Awang juga sudah singgung, itu usia merdeka kita dengan waktu kejadian itu tidak lama ya. Kemudian
ya itulah yang kemudian nanti akan memberikan inspirasi pada daerah lain, karena suku itu kan menyebar ya, begitu. Ada di Medan itu kalau saya Ted Kelly ya, kemudian di Bandung, di Semarang kan, itu waktunya hampir berbarengan karena mereka menyebarkan begitu ya. Nah, eee, kalaulah dulu pergerakan nasional itu ditetapkan, inspirasinya itu dari Budi Utomo, maka yang hari pahlawan ini atau maaf, peristiwa 10 November itu bisa jadi inspirasi untuk, pertempuran di wilayah lain begitu. Jadi ini akan memberikan dampak yang besar untuk wilayah lain juga sama melakukan perlawanan. Kan kita ini memang bertempurnya itu setelah merdeka ya, Hmm. catatan ya, maksud bertempur dalam kita merdeka dulu kemudian kita menghadapi, pertempuran dengan pemenang perang ya, pemenang Perang Dunia II begitu. Nah, itu mungkin tambahan sedikit, jadi inspirasi perlawanan bagi daerah lain. Ya, betul. Karena memang juga pertempuran Surabaya ini terjadi di awal-awal gitu ya, yang nantinya menginspirasi di daerah-daerah lain ya untuk melakukan perlawanan yang sama. Baik, Kang Awang dan Kang Irwan, ini kita akan coba ya masuk pada kontekstualisasinya begitu ya. Nah ini kita masuk apa yang berhubungan dengan terutama ya milenial akhir kalau saya menyebutnya gitu ya. Jadi milenial akhir itu ya, dia yang apa istilahnya ada di usia menjelang reformasi lah begitu ya. Jadi usianya tapi usia masih usia-usia ketika reformasi itu masih bayi lah gitu ya. Begitu di 90 sampai 95 begitu ya. Nah, kalau saya ketika reformasi itu usianya sudah 10 tahun. Nah, jadi setidaknya mungkin bisa melihat lah kalau 10 tahun anak SD ya masih melihat peristiwa bagaimana diturunkannya Soeharto itu ya. Lalu kemudian ada peristiwa-peristiwa ya Habibie kemudian ini ya naik gitu ya. Kemudian Habibie hanya sebentar gitu ya. Lalu kemudian ada pemilihan Gus Dur yang melihat gitu bagaimana pertarungan antara Gus Dur dan Megawati ketika itu anak SD begitu ya, itu melihat gitu ya. Tapi untuk yang lebih bawah dari saya gitu ya, apalagi nanti masuk ke generasi zilenial gitu ya, ada satu pendapat bahwa generasi milenial akhir ya, apalagi zilenial itu disebutnya ahistoris gitu ya, karena dia tidak menemukan suatu fenomena sejarah yang krusial ya, seperti tahun 45 mungkin ada kemerdekaan, lalu kemudian tahun 65 gitu ya, itu ada peristiwa ya nanti yang mengakibatkan jatuhnya Orde Lama gitu ya. Lalu kemudian ada peristiwa jatuhnya Soeharto misalkan yang paling baru gitu ya tahun 98. Nah ini generasi milenial dan zilenial ini tidak memiliki nalar historis seperti itu gitu ya. Dalam artian langsung dilihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Nah, pandangan dari Kang Irwan ya dan Kang Awang sendiri ya melihat pendapat seperti ini gitu ya, bahwa generasi milenial akhir dan zilenial itu ahistoris gitu ya. Bagaimana pandangan dari Kang Irwan dan Kang Awang? Mungkin Kang Irwan dulu ya dibalik. Baik. Menanggapi konsep ahistoris mungkin ya, kalau secara bahasa berarti mungkin tidak sesuai dengan sejarah lah begitu ya, atau tidak ada kesesuaian dengan sejarah. Kalau saya mungkin lebih ke konsepnya apa yang disebut dengan hoax ya. Jadi sebenarnya generasi milenial dan zilenial ini mendapatkan banyak serangan ya informasi yang sekarang informasi ada di tangan kita gitu ya, ada di kantong masing-masing, ada di ya sangat dekat dengan kita. Maka kalau ada pendapat tentang ahistoris itu memang pasti jelas ya, bisa saja terjadi karena serangan-serangan informasinya begitu gencar dan kemungkinan juga banyak hoax ya. Nah itu mungkin kata kuncinya. Nah maka kalau kita kunci di sini kata kuncinya nanti kesadaran sejarah ya. Bagaimana membangun kesadaran sejarah. Dulu Taufik Abdullah juga ada yang mengajukan dulu sebelum ke kesadaran sebenarnya harus diajukan dulu penjernihan sejarahnya ya. Secara simpel sih mungkin penjernihan sejarah itu bagaimana ya ada sejarah yang betul-betul sesuai dengan data fakta yang terjadi lah begitu ya. Nah,
kan jangan-jangan kita yang mengaku sudah paham sejarah, misalnya saya yang lahir duluan gitu, terus teman-teman yang lahir di 2000-an, kemudian saya katakan ahistoris gitu ya, dengan pemahaman saya, padahal belum tentu yang saya pahami juga sesuai dengan historisnya, kan begitu ya. Ya. Maka ada hoax, ada kejernihan sejarah itu sendiri. Nah, saya kira memang yang paling penting yang harus dilakukan di konsep di sini adalah bagaimana sikap kritis ya. Kalau di dalam sejarah itu ada metodologi penelitian kan ya, bagaimana heuristik kemudian kritik. Nah, di kritik inilah jadi kemampuan kritis dari generasi muda inilah yang kemudian harus mampu menyaringnya begitu. Terlepas dari historis tadi memang sudah sangat kental dengan kehidupan ya sekarang, ya kuncinya adalah bagaimana mampu kritis terhadap informasi. Kalau itu sudah dibangun ya secara sederhana, maka nanti akan konstruksinya juga akan utuh begitu ya, mendekati kenyataan sejarah yang terjadi. Walaupun ya tidak mungkin 100% ya pemahaman kita, karena semuanya juga sudah berlalu. Gitu. Mungkin itu, Kang Risma sementara. Ya, betul. Jadi walaupun kondisinya seperti itu ya, tapi bisa ada upaya ya untuk membangun ruang kritis begitu ya. Rekomendasi dari Kang Irwan. Kalau dari Kang Awang bagaimana, Kang Awang? Ya, memang betul ya, kita hidup di dunia media sosial yang begitu luar biasa, internet yang kan salah satu ciri generasi milenial dan Gen Z ini adalah generasi net ya, ya sangat terbiasa dengan teknologi informasi ya, media sosial dan sebagainya. Di satu sisi bisa bagus karena banyak informasi, di sisi yang lain benar kata tadi ya Kang Irwan menyampaikan bahwa ini bisa menyebabkan seseorang banyak menerima informasi, tapi kalau kita tidak kritis, memilah-memilih, bisa jadi ini beritanya berita hoax gitu ya. Hoax ataupun misalnya berita yang tidak benar, atau bahkan bisa mengaburkan ya apa yang terjadi sesungguhnya seperti itu. Dan ini bisa bahaya ya, apalagi misalnya menyangkut tentang sejarah perjuangan bangsa seperti itu. Kalau kehidupan artis mungkin ya nggak apa-apa, itu mah tidak berpengaruh ya terhadap pembangunan karakter building sebuah bangsa. Tapi kalau terkait tentang sejarah kan ini membahayakan seperti itu. Dan sikap atau misalnya historis ini sangat berbahaya ya. Di sini ada yang menyampaikannya, ini dalam buku Architect of Deception yang dikarang oleh Jurilina ya. Beliau menyampaikan ada tiga cara ya untuk menghancurkan sebuah bangsa itu. Pertama, keburukan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti sejarahnya sehingga tidak bisa diteliti. Yang ketiga, putuskan hubungan dengan masa lalunya bangsa itu ya. Maka ini akan bisa menghancurkan sebuah bangsa. Karena dengan ketiga hal ini, bangsa ini tidak akan bisa membangun karakternya ya, tidak membangun kepribadiannya dan akan dijauhkan dari masa lalunya ya, seperti itu. Contohnya hari ini misalnya bangsa Indonesia misalnya ada juga beberapa hal misalnya dalam sejarah yang kita terlalu banyak informasi, kemudian kita menjadi bias ya. Contoh misalnya gini, contoh dalam fragmen kita G30 SPKI. Siapa dalang G30 SPKI misalnya? Kan sekarang begitu luar biasa ya. Kalau zaman yang Orde Baru kita sampai ini kan sekarang dengan sebagai informasi luar biasa, orang boleh berkata, boleh menyampaikan. Suaranya ya kamu ya? Apa? Barusan agak keresek. Sekarang contohnya, udah jelas. Nah, sekarang udah jelas kan. Tadi ya. Contohnya yang G30S. Iya, contohnya misalnya G30S PKI. G30S. Bahkan anak-anak sejarah pun nggak berani sekarang ngomongin itu PKI. Kalau Orde Baru kita jelas, dalam Orde Baru itu G30 PKI gitu. Itu sekarang kan dengan banyaknya informasi, dengan banyaknya penelitian-penelitian dan sebagainya, jadi seolah ini kabur itu. Siapa ini dalangnya ya, seperti itu. Ini bisa menyebabkan ahistoris seperti itu. Dan kabur ini. Karena ini misalnya ini diperdebatkan dan sebagainya, akhirnya yang salah ini bukan A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi kan ini harusnya ditentukan ini siapa nih. Karena peristiwa ini terjadi. Dan benar terjadi seperti itu. Dan bisa diteliti, tapi seolah-olah
Jadi karena terlalu banyak informasi yang masuk, jadi gamang tadi ya. Jadi akhirnya kabur gitu, sejarahnya jadi kabur, gitu ya. Dan lama-kelamaan kan bukti-buktinya pun bisa jadi hilang juga ya, orang yang sudah pernah nggak ada seperti itu, kita nggak bisa dapat sumber formal misalnya, seperti itu. Dan akhirnya putus gitu, akhirnya bisa dilupakan ya, seperti itu. Oleh karena itu memang sikap ahistoris ini tidak boleh terjadi ya, kita harus tahu gitu bahwa kita sebagai sebuah bangsa, kita harus tahu sejarah kita ini dari mana gitu ya, siapa kita gitu, seperti itu. Karena ini bisa bahaya gitu ya, dan ini bisa menghancurkan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Karena nanti akhirnya karakteristik kita sebagai sebuah bangsa, kepribadian kita sebagai sebuah bangsa itu akhirnya bisa bisa hilang seperti itu. Bisa ya kalau kepribadiannya hilang terus ya kita tidak memiliki karakteristik lagi ya sebagai sebuah bangsa seperti itu. Dan ini bahaya menurut saya. Dan hari ini untuk belajar sejarah itu luar biasa ya, media sosial itu luar biasa. Dulu kalau kita belajar sejarah itu baca buku gitu ya. Walaupun ya harus beli buku, sekarang kan e-book banyak, yang gratisan banyak seperti itu. Kemudian juga kita lihat di YouTube misalnya banyak sekali itu channel-channel sejarah yang dibuat begitu menarik gitu ya. Dibuat dengan gambar-gambar yang begitu luar biasa, dengan penelitian-penelitian terbaru yang itu begitu luar biasa gitu. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk tadi ya, agar kita ini tidak ahistoris gitu. Itu mungkin Karisma ya. Ya, luar biasa ya. Dan di sekolah Kang Iron juga memang terjadi ya, untuk mata pelajaran sejarah itu, ini isunya sudah bertahun-tahun ya, sudah terjadi gitu ya, jam pelajaran sejarah dikurangi begitu ya. Nah itu kalau guru-guru sejarah itu ya luar biasa, banyak protes-protesnya gitu ya. Dan itu memang ya mau tidak mau ada gitu ya upaya untuk menghilangkan tadi ya kalau kata Kang Awang itu gitu ya, bagaimana anak bangsa itu hilang gitu, memori sejarahnya gitu ya, sehingga tidak ada kebanggaan di sana. Gitu. Baik, kita coba ya masuk, ini ada satu kondisi menarik ya pada situasi kontemporer sekarang ini gitu ya. Negara kita ini kan sekarang memasuki ya apa yang para ahli itu menamakannya bonus demografi ya begitu ya. Nah, bonus demografi ini di Indonesia itu puncaknya 70% ya pada tahun 2030 gitu ya. 70% itu kita mengalami lebih banyak gitu ya usia produktif. Luar biasa ya, 70% kita usia produktif. Usia produktif itu kan di antara 15 sampai 60 tahun begitu ya. Ya, usia bekerja begitu ya. Nah, melihat ya potensi yang luar biasa seperti ini ya, kira-kira dari Kang Awang ya dan Kang Irwan gitu ya, apa kira-kira yang kemudian perlu ya kita siapkan ya sebagai generasi pemuda ya, generasi milenial gitu ya, maupun generasi zilenial. Mungkin dari Kang Awang dulu. Ya, bonus demografi ini kan menurut saya ini bisa berdampak positif dan negatif ya, seperti itu. Di mana bonus demografi ini berarti kan adanya stok ya, stok angkatan kerja yang begitu luar biasa, usia produktif yang begitu banyak seperti itu. Ini di satu sisi peluang, tapi kalau tidak bisa mengelolanya ini bisa jadi musibah juga ya, seperti itu. Peluangnya seperti apa ya? Peluangnya kalau kita sudah menyiapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang hebat, yang bagus, maka ini bisa menjadi hal yang positif ya. Berarti akan ada banyak orang-orang, para pemuda yang berkualitas, SDM yang bagus, yang siap membangun, berkontribusi bagi pembangunan bangsa seperti itu. Dan ini bagus seperti itu. Tapi di satu sisi kalau memang negara tidak siap ya dalam mengelola ini bisa jadi bahaya. Kenapa? Misalnya gini, banyaknya angkatan kerja, banyaknya usia produktif, terutama misalnya generasi milenial. Ini kan milenial itu berarti usianya 35 sampai 40 tahunan saat ini. Itu kemudian generasi Z juga seperti itu ya, masuk angkatan kerja.
Kalau ini tidak disiapkan dengan kualitas ya, SDM yang baik, kemudian tidak disiapkan juga lapangan kerja yang bagus, maka ya tenaga yang banyak ini akan percuma seperti itu. Dampaknya negatifnya bagi bangsa ini adalah, bagi negara ini adalah akan menambah jumlah pengangguran seperti itu. Berarti kalau misalnya jumlah pengangguran banyak, berarti nanti ekonomi akan berdampak pada ekonomi, kemudian pada hal yang lainnya seperti itu. Oleh karena itu, satu-satunya, mungkin salah satunya, bagaimana agar bonus demografi ini menjadi baik adalah dengan mempersiapkan pendidikan yang baik seperti itu. Bagaimana menyiapkan sistem pendidikan yang baik sehingga ketika mereka keluar itu mereka sudah memiliki skill atau SDM yang baik seperti itu ya, yang berkualitas seperti itu. Dan juga bagaimana pemerintah menyiapkan lapangan kerja, itu juga yang penting juga ya. Misalnya Arisma tadi ngomongin 2030 ya, sedangkan di depan aja 2023 kita menghadapi resesi hari ini. Itu banyak yang di PHK dan sebagainya. Dan ini adalah tantangannya. Kita anggap bagi kita ini adalah tantangan seperti itu. Kalau di sejarah itu ada respond and challenge. Bagaimana bahwa sebuah peradaban itu dibangun, bagaimana sebuah bangsa itu bisa merespon tantangan-tantangan yang yang kedepannya ya. Dan bonus demografi ini kan cuma sekali ya dalam kurun waktu, cuma sekali ya yang akan dialami oleh bangsa itu, sebuah negara itu cuma sekali gitu. Oleh karena itu ketika momentum ini kita bisa tangkap, itu bisa bagus. Tetapi kalau tidak bisa dimanfaatkan, maka itu bisa berdampak buruk juga seperti itu. Oleh karena itu memang ini tantangannya pertama kalau bagi pemerintah mungkin bagaimana menyiapkan SDM yang baik dan pendidikan yang baik. Dan bagi kita misalnya sebagai para pemuda, bagaimana kita bisa mengupgrade diri, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sehingga kita bisa bersaing ya. Karena berarti kan dengan banyaknya angkatan kerja, banyaknya pemuda dan banyaknya usia produktif, itu kan berarti persaingan juga bagi kita ya. Bahwa kita bersaing untuk lapangan pekerjaan seperti itu. Berarti kita pun harus berpikir bagaimana mencari lahan ekonomi yang lain seperti itu. Bagaimana kita berpikir kreatif agar bisa, kalau bisa bukan menjadi pekerja, tapi bagaimana membuka lapangan kerja gitu ya. Harusnya seperti itu biar kita juga bisa membantu teman-teman yang lain seperti itu. Itu mungkin Arisma terkait bonus demografi ya, seperti itu. Baik, tambahan dari Kang Irwan. Baik, terima kasih. Itu pernyataan terakhir menarik ya dari Kang Awang. Ya semuanya tadi luar biasa dari Kang Awang, namun saya juga tadi termenarik di mana memang bonus demografi ini bisa saja ini juga malah harus dipikirkan oleh justru oleh bangsa Indonesia sendiri, kaitannya dengan saingan dengan kita sendiri begitu ya. Karena luar biasa 70% itu usia produktif ya, itu di atas 15 tahun ya, sampai 64-an berarti ya. Sisanya 30%, dan yang 30% itu yang di atas 64 hanya 12%-an ya. 18% berarti itu yang anak-anak lah gitu ya, gitu. Nah itu ya, dan proyeksinya kan kalau menurut ini ya, dari Bappenas ini perkiraan itu kita sudah mencapai nanti di 2045 318 juta penduduk ya. 318 juta, luar biasa lah. Ini luar biasa sekali. Nah, ya menyambung dari apa yang dikatakan oleh Kang Awang sebelumnya, ya saya mengutip ya dari apa yang disampaikan oleh Bappenas. Pertama ada kendalanya apa? Selain tadi saingan yang harus dipikirkan adalah sebenarnya dengan yang sesama bangsa Indonesia, ternyata kita juga masih kurang bersaing ya, kurang mampu bersaing di tataran paling tidak ASEAN, apalagi yang lebih luas begitu. Ini pengakuan pemerintah ya. Pengakuan pemerintah beberapa tahun yang lalu mengakui bahwa daya saing SDM kita di tingkat regional ASEAN pun masih belum bagus lah begitu ya. Kemudian dari strategi yang dipaparkan ya, kalau saya simak siaran pers dari Bappenas, itu ada 4. Yang pertama sertifikasi kompetensi. Yang kedua pengembangan program kemitraan. Yang ketiga peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pendidikan dan latihan.
serta perluasan skala ekonomi sektor atau subsektor dengan produktivitas tinggi. Mungkin kesimpulannya sih di pendidikan ya, di kemitraan sama ekonomi. Dan ya ini yang dimaksud, kita harus siap dengan SDM itu. Nah, tentang ya kita sudah sepakat lah kalau untuk masalah sertifikasi kompetensi ya itu udah jelas. Nah ini saya menarik tentang kemitraan. Sekarang dunia pendidikan mengarah pada kompetensi kolaborasi ya. Nah, jadi dunia apa ya? Bahkan di Barat pun katanya sudah katakanlah menggeser mazhabnya dari kompetensi individu ya, di mana mereka dulu dididik untuk bersaing secara individu, kemudian bisa kompetensinya tinggi, tapi ternyata itu berdampak negatif gitu untuk sekarang ya, dengan banyak fenomena yang terjadi lah, mungkin kasus-kasus yang terjadi bisa saja seperti korupsi dan yang lainnya ya, itu juga secara kompetensi individu. Nah, yang ke depan itu yang dibangun adalah kolaborasi. Jadi bagaimana sekarang itu yang ditekankan adalah kemampuan kita, kalau bahasanya kita di kemitraan, adalah kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain, kemudian itu menjadi potensi, ya untuk potensi pengembangan. Karena kalau tidak, akan tubrukan satu sama lain ya. Karena skala regional ASEAN aja kita belum mampu, berarti kan kita memperebutkan yang di dalam negeri ya. Dan beberapa tahun yang lalu itu dari usia produktif itu hanya 60% yang terserap ke tenaga kerja. Artinya masih banyak pengangguran. Sekarang saja masih banyak pengangguran ya. Begitu. Nah, kolaborasi dalam kemitraan ini menjadi sangat penting. Jadi nanti tidak ada lagi yang sukses individu begitu. Itu sangat-sangat penting ya. Tagline saya mungkin ke arah sana. Kalau kita ingin bonus demografi ini menjadi positif, menjadi hadiah ya, bonus ya. Tadi kalau bonus kan berarti harusnya positif ya. Kalau bonus itu harusnya positif begitu. Tapi ancamannya memang bisa negatif. Nah, maka kita harus mampu berkolaborasi. Jadi tidak lagi kecerdasan itu dibangun individu, tetapi kecerdasan dibangun dengan kolaborasi begitu. Ini kolaborasi itu bisa lintas apapun ya, lintas sektoral, kemudian ya apapun kemajuan bersama di bangsa kita mungkin. Itu mungkin tambahannya Kang Risma, Kang Awang. Ya, baik. Jawabannya luar biasa sekali ya. Tadi kata kuncinya ya, bagaimana ya tantangan yang sebegitu berat itu kita bisa melakukan suatu kolaborasi gitu ya, bahkan pada sektor yang sangat luas. Baik, memang untuk tantangan generasi milenial dan zilenial ini ya luar biasa sekali gitu ya. Kemarin saya diingatkan ya diskusi dengan teman-teman itu bagaimana ketimpangan ekonomi ya di negara kita itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi ada pernyataan dari seorang disebutnya itu ahli oligarki gitu ya, Jeffrey Winter gitu. Jadi kalau menurut Jeffrey Winter itu orang biasa dengan seorang oligark gitu ya, itu kekayaannya itu bisa mencapai perbandingannya itu 1 berbanding 630.000. Jadi kalau misalkan seorang biasa itu punya 1 rupiah begitu, nah seorang oligark ya itu sudah memiliki 630.000. Ya, ketika seorang biasa itu memiliki 2 rupiah, nah itu dikali 2 begitu. Nah itu ketimpangannya luar biasa sekali gitu ya. Nah menghadapi ini baru satu aspek ya dari sisi ketimpangan ekonomi yang luar biasa sekali gitu ya. Ya kalau dulu kan ya pemuda dulu bagaimana caranya ya memerdekakan begitu ya, dan sekarang kita melawan neokolonialisme gitu, itu luar biasa sekali gitu ya. Nah kira-kira dari Kang Awang ya dan Kang Irwan gitu ya, pada situasi yang sebegitu berat ya, tantangan yang besar gitu ya, kira-kira apa sih sebetulnya yang bisa kemudian peran yang bisa dimainkan dari generasi milenial ya dan generasi zilenial gitu ya, agar dia menjemput momentum kepahlawanannya gitu. Mungkin dari Kang Awang dulu. Oke ya. Ini pertanyaannya berat-berat. Ya, jadi lagi
generasi milenial itu kan bukan berarti generasi pemuda ya. Generasi milenial itu adalah para bapak-bapak yang punya anak 2 gitu ya. Yang seperti saya gitu mungkin ya, yang udah pusing dengan banyak cicilan gitu ya, Kang Irwan ya. Kecuali milenial akhir mungkin Kang agak muda ya, masih di bawah puluh ya. Iya, masih muda gitu ya. Ini dikasih pertanyaan berat-beratnya. Oke. Ya, apa namanya? Bagaimana misalnya sekarang ya di tengah tantangannya begitu luar biasa ya, dimana kita memunculkan jiwa kepahlawanan itu ya, gitu. Kalau kita melihat bahwa kepahlawanan itu seperti halnya para pemuda zaman dulu ya, melawan penjajah itu mungkin berat. Dan kita pun sekarang kan tidak sedang berperang dengan hal itu ya, seperti itu. Tapi kita bisa menurunkan tanda kutip standar kepahlawanan kita hari ini ya. Kalau saya lihat bahwa pahlawan itu kan adalah orang yang berbuat untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya ya, itu adalah pahlawan gitu. Jadi yang mau mengorbankan tanda kutip dirinya untuk orang lain ya, dalam hal kebaikan tentunya seperti itu menurut saya pahlawan seperti itu. Kalau kita yang ini sejalan ya, kalau kita sebagai seorang muslim, Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis menyampaikan khairun nas anfa'ul linnas, bahwa sungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Dan itu adalah pahlawan sejati menurut saya. Pahlawan sejati itu adalah itu ya. Hakikat pahlawan adalah bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan generasi milenial dan Gen Z ini ya, ada salah ciri yang menonjolnya adalah sangat akrab ya dengan teknologi dan media sosial seperti itu. Dan menurut saya bahwa potensi untuk mengambil kepahlawanan itu adalah bisa memanfaatkan itu gitu. Kita bisa memanfaatkan hal itu, bisa menggunakan media sosial, teknologi untuk kebaikan-kebaikan gitu, untuk kemanfaatan bagi orang lain seperti itu. Contoh menjadi konten kreator misalnya ini sebetulnya. Kang Risma misalnya sering buat di channel YouTube-nya bisa menyampaikan ya tentang hal yang baik, misalnya juga Kang Irwan juga misalnya sebagai guru juga mungkin bisa punya seperti itu yang menyampaikan berbagai hal yang positif. Kita bisa memberikan inspirasi ya yang positif seperti itu. Kemudian bisa menjadi social entrepreneur atau bisa hal yang lain lah ya yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan karena tadi ya kalau mungkin kita berpikirnya orang tua ya itu namanya baby boomer istilahnya seperti itu. Generasi sebelumnya ya mungkin lebih ini ya, gerakan-gerakan itu sifatnya lebih seperti hal biasa ya. Kita untuk bergerak itu kita harus ngumpul dulu, rapat dulu misalnya, harus ini itu kan sekarang tidak ya, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk campaign kebaikan seperti itu. Misalnya kita bisa melihat salah satu gerakan yang luar biasa misalnya dalam pengumpulan donasi itu misalnya kita bisa ya itu ada seperti itu kan luar biasa. Ada kalau dulu misalnya ada gerakan Indonesia mengajar misalnya. Kemudian yang lain-lain lah yang itu begitu luar biasa. Juga misalnya ada channel-channel yang itu memberikan inspirasi yang positif bagi masyarakat itu pun harus kita dukung seperti dan kita pun bisa terlibat di sana ya. Kita bisa membuat konten-konten yang itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan disesuaikan dengan kemampuan kita seperti itu. Di tengah sekarang media sosial itu dipenuhi dengan hal-hal yang banyaknya yang tanda kutip ngarahnya ke negatif ya, pamer flexing ya, bukan pamer kekayaan misalnya, gosip-gosip yang tidak penting gitu ya, atau misalnya drama-drama politik yang membingungkan dan tidak ada ujung-ujungnya seperti itu, ya lebih baik bisa kita bagaimana berkontribusi bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita dengan memanfaatkan media sosial dan juga teknologi yang biasa kita gunakan seperti itu. Itu sih mungkin Karisma ya itu yang bisa kita manfaatkan seperti itu dan kita bisa mengambil peran kepahlawanan kita di sana gitu. Di hal-hal yang memang itu sudah biasa kita terbiasa dengan kita ya. Media sosial itu kan sudah menjadi bagian dari hidup kita ya. Bagi
milenial dan Gen Z. Menurut saya itu pun bisa kita gunakan untuk hal yang positif seperti itu. Tidak melulu tentang hal-hal yang negatif. Seperti itu. Ya. Optimalisasi ya peran yang sudah kita lakukan itu ya, dan nanti yang bisa kita lakukan. Baik, dari Kang Iron mungkin. Baik, betul ya Kang Awang, kita masuknya milenial berarti kita ya. Ya. Tadi di awal disinggung dulu. Kolonial Milenialnya, kita. betul. Milenialnya mungkin milenial awal ya. Jadi yang kemarinnya itu kolonial gitu ya. Ya, kita milenialnya milenial awal mungkin ya. Kali kemarinnya adalah kolonial. Apa mungkin nilai kepahlawanan yang bisa diambil oleh kita ya milenial dan zilenial di era ya yang tadi sudah kita bahas, tantangan-tantangan ya, permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana kita menjawabnya. Di sini saya menggarisbawahi bahwa sekarang seringkali kita mendengar kata aksi nyata ya, sahabat-sahabat yang mungkin di dunia pendidikan, di guru atau di yang lainnya pasti tidak asing dengan kata aksi nyata sekarang. Jadi ternyata merdeka belajar itu bukan merdeka lepas dari tugas ya. Jadi yang saya dapatkan informasi ternyata merdeka itu akronim, M-nya mulai dari diri, E-nya itu elaborasi ya. Dan seterusnya yang terakhirnya itu aksi nyata gitu ya. Jadi justru kalau misalnya kita menafsirkan merdeka belajar lah katakan dalam dunia pendidikan itu kita bebas belajar, sebenarnya bukan ya. Justru yang A-nya terakhir itu dituntut aksi nyata gitu. Nah, tadi betul sekali. Nah, aksi nyatanya bisa memanfaatkan keadaan yang ada ya. Kalau kata KHD kan ada kodrat alam, kodrat zaman ya. Ada situasi lingkungan yang berbeda dulu mungkin. Ya kita cukup informasi dari media cetak, tapi yang berkoran atau apa. Tapi sekarang sudah media elektronik dan elektroniknya juga internet yang luar biasa ya. Ini juga kita sudah melakukannya begitu. Jadi bisa dilakukan ada yang terdekat aksi nyata itu. Yang penting ada kontribusi dan dampak begitu. Karena semuanya kan pasti bertahap ya. Semuanya pasti bertahap untuk melampaui ya fase demi fase kehidupan sampai kita pada tadi prediksi di 2045 misalnya ya, dengan jumlah penduduk yang luar biasa itu. Saya kira kalau semuanya melakukan dari hal yang terkecil dengan kondisi alam yang ada, nah itu kita bisa. Yang jelas kita jangan sampai ini ya fix mindset ya. Jadi mindsetnya itu fix nggak bisa diubah gitu. Nah ini yang hati-hati itu adalah kita saat punya mindset yang fix, yang dia nggak bisa berubah. Harusnya kita open minded ya, open minded tapi dengan selektif. Ya tentu saja kita Muslim misalnya, maka seleksi pertama kita dengan kadar keimanan dan ketakwaan kan begitu ya. Nah kalau kita terbuka di era yang penuh perkembangan zaman ini, kemudian juga ada kontribusi dan dampak, ada aksi nyata, saya kira itu nilai kepahlawanan hari ini begitu ya. Jadi dituntut aksi nyatanya sekecil apapun itu. Saya juga kadang bingung ya, dituntut aksi nyatanya apa ini? Ya tapi mau nggak mau kita berpikir ya. Kalau yang dulu mungkin kita bisa ikut orang atau bagaimana gitu ya. Tapi sekarang sekecil apapun kita harus ada sebuah aksi nyata begitu. Begitu Ya. Kurang lebih. Betul ya. Kalau dulu istilahnya jangan wacana terus ya, harus konkret. Gitu. Baik, sekarang saya akan coba ini ya. Ini ada waktu beberapa menit gitu ya. Buka pertanyaan untuk para peserta gitu ya. Jadi ini dari peserta dari mana-mana ya. Nampaknya juga meliputi ya semua kawasan di Indonesia ya. Wilayah barat, tengah maupun timur begitu. Baik, saya buka dulu sesi bertanya gitu ya pada audiens ya atau para peserta kajian yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya?
Kalau dari Sumatera ada nggak? Dari Sumatera? Belum ada ya suaranya ya dari Sumatera. Dari Kalimantan ada yang Kalimantan? Nah, ini juga mungkin salah satu ya tradisi kita juga gitu ya. Sulit ya untuk bersuara nih. Cek. Ada yang Ada? Cek. Nah, tadi siapa nih? Izin Jeffrey ingin Oh, bertanya. Jeffrey ya. Silakan Jeffrey. Siap. Menarik ya terkait dengan pembelajaran pengkajian sejarah di Indonesia ini, terutama tentang pahlawan. Barusan saya melihat beberapa postingan bahwasanya akan ada usulan-usulan beberapa orang yang akan menjadi pahlawan di negara kita yang sebelumnya belum menjadi yang dicap sebagai pahlawan, maksudnya begitu ya. Ada beberapa nama yang menarik bagi saya. Salah satunya itu adalah Pramudia Anantatur gitu. Nah, beberapa nama lain adalah yang mungkin karena prestasi dan apanya saya bisa memahami ya orang-orang tersebut ya. Salah satunya adalah Pramudia Anantatur ini. Nah, kemudian di sini disebutkan ya di akun ini ya, saya lupa nama akunnya ini. Dari ini ya, dari The Jack ya, The Jack. Ada Pramudia, ada Gus Dur, ada Hugeng, dan kemudian ada Munir dan Marsinah, ada Ita Mata Dinata Haryono gitu. Nah, ini yang akan diusung jadi pahlawan. Ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih kriteria di negara kita ini sebagai seorang yang mungkin dulu pernah terlibat dalam perjuangan menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia ini, atau berjuang untuk bangsa dan rakyat Indonesia ini, sehingga dia bisa diusung untuk menjadi seorang pahlawan begitu. Apakah yang saya ketahui ya, mohon maaf, mungkin terkait dengan Pramudia itu ada di sini dikatakan bahwasanya Pramudia berhubungan erat dengan PKI. Nah, apakah ini tidak begitu kontras gitu dengan kondisi pada zaman dahulu gitu ya, terutama pada zaman Soeharto yang ini ya terkait dengan Partai Komunis yang jelas secara kedaulatan di negara kita tidak dibolehkan gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Jeffrey ya. Tadi yang memberikan pertanyaan, terutama yang menurut Jeffrey gitu ya, tokoh-tokoh yang dianggap kontroversial gitu ya, kontroversial tapi kemudian masuk pada list yang direkomendasikan untuk menjadi pahlawan. Mau dari Kang Awang dulu atau Kang Irwan? Silakan Mangga. Kang Awang, Mangga. Silakan kawan. Iya. Alhamdulillah tuh ada Pak Sena nih masuk. Langsung tanya ke Pak Sena aja. Oke, saya juga ini lihat juga ya ini karena saya tidak ini juga ya, tidak menguasai juga terkait tentang syarat-syarat pahlawan itu ya, pahlawan ini biasa apa saja mungkin kita paham. Tapi saya coba di sini suaranya Kang masih barusan ngeresek. Sekarang jelas nggak? Jelas sekarang. Ya. Kalau kita lihat ini saya coba searching ya, terkait tentang syarat jadi pahlawan nasional ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, pengertian pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan
dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu pahlawan nasional ya. Di sini disampaikan ada beberapa syarat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 25. Pertama, WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, tidak pernah dipidana, dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap ya, karena melakukan tindakan pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun ya. Syarat khususnya banyak ya di sini. Ada beberapa mungkin bisa dibaca. Awalam ya, apakah nama-nama yang tadi itu masuk ke sini atau tidak gitu ya. Karena kalau kita lihat mungkin kalau untuk berjuang nama-nama tadi tidak termasuk ya. Tetapi kalau untuk berprestasi mungkin bisa jadi seperti itu. Karya. Bisa jadi ya kalau misalnya berprestasi dan sebagainya. Tapi apakah dengan berjuang untuk bangsa dan negara itu melawan penjajah seperti itu bisa masuk tidak? Tapi kan hari ini kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya kita Kementerian Sosial telah menetapkan beberapa pahlawan nasional yang itu luar biasa ya. Salah satu mungkin dari Jawa Barat kita ada Kiai Haji Ahmad Sanusi ya. Itu Kiai Haji Ahmad Sanusi itu adalah anggota BPU PKI ya, dan juga pendiri Persatuan Umat Islam ya, seperti itu. Ya ini memang menurut saya layak ya, karena beliau itu adalah mitra dari Kiai Haji pendiri PU itu, Kiai Haji Abdul Halim ya, dari Majalengka. Kalau Kiai Abdul Halim kan zaman SBY itu pengangkatannya kan Ahmad Sanusi itu sekarang. Dan memang itu layak ya, karena bagaimana sepak terjangnya dalam mempertahankan Republik Indonesia, bahkan pernah dipenjara dan sebagainya seperti itu. Dan tentu saja tentang kepahlawanan nasional ini tidak mudah ya, kan pasti banyak kajian-kajian seperti itu untuk diajukan jadi pahlawannya. Termasuk kan tadi juga apakah sudah diajukan atau belum gitu ya, apakah sudah dikaji kan, menurut saya kan, karena biasanya kan harus ada seminar dulu ini itu dan sebagainya gitu. Jadi tidak mudah gitu untuk mengangkatan jadi pahlawan seperti itu. Itu mungkin ya. Dan saya pun tidak bisa berkomentar juga terkait orang per orang, terkait kasusnya dan sebagainya. Kan itu emang masih banyak tafsiran ya, termasuk orang-orang tadi disebutkan seperti itu. Itu mungkin Harisma ya, seperti itu. Jawaban ya, orang yang belajar sejarah itu biasa lebih berhati-hati begitu ya. Kang Awang coba berhati-hati. Baik, tambahan mungkin dari Kang Irwan. Baik, ini pertanyaan berat sebenarnya ya. Luar biasa. Terima kasih Kang Jeffrey tadi ya. Iya. Yang bertanya, iya. Baik. Ya sebelumnya saya salam hormat juga pada Bapak dosen kita ya, Pak Taruna Sena yang berkenan bergabung. Assalamualaikum Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa juga diskusi dengan kita ya, sahabat-sahabat. Nah, tadi sudah disinggung oleh Kang Awang tentang kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, Undang-Undang Nomor 20 2009. Saya juga ini sebenarnya sering juga, dan memang saya sudah dibacakan ya oleh Kang Awang. Artinya selama memenuhi syarat ini aturan perundangan ya jelas berhak ya, siapapun juga. Selama memenuhi syarat peraturan perundangan. Jadi terlepas dari mungkin pandangan subjektif itu bisa jadi berbeda ya setiap orang. Namun selama memenuhi perundangan ini maka berhak. Nah tapi mungkin saya sedikit ini aja lah, sedikit sedikit kalau kita diibaratkan seperti memilih istri lah ya. Ada syarat misalnya kalau bagi muslim itu kan Rasulullah mengajarkan dilihat dari, boleh ya lihat keturunan, boleh ya kecantikan, boleh gitu kan ya, kemudian juga dari hartanya boleh kan ya Kang Awang. Tapi di yang keempat itu kan agamanya boleh ya. Artinya di 4 komponen ini itu adalah aturan baku yang tertulis begitu. Adapun kemudian keputusannya saat dipilih misalnya banyak, semua masuk kriteria begitu ya,
bahkan mungkin yang calon-calon Kang Risma dulu semuanya masuk kriteria, tapi kemudian kan nanti akan dipilih satu kan begitu ya. Nah mungkin analogikannya ke sana. Tapi saya yakin pemerintah juga akan sangat hati-hati ya dalam penetapan pahlawan ini, tidak sembarangan. Jadi kita merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku lah begitu ya. Dan ini sesuai dengan kesepakatan di negara kita, gitu. Harus sesuai dengan hukum. Mungkin itu tambahan sedikitnya. Ya. Betul ya. Bahkan tokoh-tokoh sentral saja begitu ya, itu waktunya lama sekali ya untuk dijadikan pahlawan gitu ya. Soekarno gitu ya. Ada tokoh PKI juga ya, Tan Malaka itu juga sama begitu ya, jadi pahlawan walaupun dalam waktu yang lama gitu ya keputusannya. Baik, saya buka satu pertanyaan lagi bagi para peserta yang ingin bertanya. Ini alhamdulillah kita kedatangan juga guru kita ya, Bapak Taruna Sena itu ya. Salam hormat, ini kita murid-muridnya semuanya. Ya, saya, Kang Awang ya, Kang Irwan gitu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah mangalajengkeun. Menyimak. Atau mungkin Kang Risma, mungkin kita minta inilah sepatah dua kata dari guru kita nih, udah hadir gitu untuk menyampaikan terkait tentang momentum Hari Pahlawan seperti itu. Ya, insya Allah. Kita juga udah kangen nih untuk ini ya, mendengarkan kata-kata beliau seperti itu. Masya Allah yang bisa hadir. Ya, terima kasih betul. Pak. Betul Pak. Pak Sena di Haturana untuk bisa menyampaikan ini, kita lagi refleksi Hari Pahlawan gitu ya. Ini alhamdulillah ada peserta ya dari berbagai daerah ya di Indonesia, Pak. Ada di wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur gitu ya. Alhamdulillah yang rata-rata relatif muda lah gitu ya. Banyaknya ini kepala 2, Pak. Begitu ya. Pematerinya aja yang masih kepala 3 ini. Iya. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf nih, lagi kurang sehat, suaranya sedang seksi gitu ya. Jadi intinya beginilah, maksudnya kalau saya lihat ini tadi kan, aduh pembahasannya udah keren gini ya. Saya hanya bisa ikut bangga aja gitu ya. Ternyata yang pernah mampir di wilayah UPI ini ternyata jadi orang yang hebat-hebat nih gitu ya. Sebagai guru biasanya juga senang aja gitu ya, jadi bahagia aja gitu ya melihat murid-muridnya sudah bisa menjadi orang yang kata-katanya didengar orang lain gitu. Itu penting itu. Nah, soal pahlawan ya. Soal pahlawan ini memang tidak mudah gitu ya, banyak kriterianya walaupun secara besar itu kita punya ya sekian aturan gitu ya, sekian peraturan yang disediakan untuk menjadikan kriteria seorang pahlawan begitu. Tidak hanya dia seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Anwar, Pak Awang, Awang itu bahwa ya sedemikian rigidnya begitu ya. Tapi walaupun sudah masuk dalam kategori itu gitu ya, tapi banyak hal yang kadang-kadang informasinya itu mungkin belakangan diketahui gitu, dan itu bisa tidak sama dengan keinginan daerah yang mengajukan kepahlawanannya itu gitu. Ini pernah dialami oleh guru kita ya, Profesor Helius Samsudin, ketika beliau harus mengajukan kepahlawanan satu daerah gitu ya, dari satu daerah, dan ya dia kan akademisi ya, dia teliti dengan betul-betul setiap datanya begitu, dia heuristik, dia kritik begitu, dan sampai pada kesimpulan ternyata tokoh yang diajukan ini tidak bisa jadi pahlawan gitu ya. Ada satu komponen semangat nasionalismenya diragukan karena dia ada foto di ruang keluarganya itu dia menggunakan pakaian VOC. Hanya itu saja gitu. Batal semuanya gitu. Nah, jadi ya, dan akibatnya satu
untuk sekian waktu ke depannya profesor kita ini mengalami ya gitulah kalau dibilang teror gitu ya, teror dari pihak yang mengajukan kepahlawanan tokoh tersebut begitu ya. Mungkin memang tokoh tersebut tokoh yang secara catatan kesejarahan itu harusnya dia pahlawan begitu ya. Dari niatnya, dari apa yang dia lakukan begitu ya, dari track recordnya. Tapi ada satu saja ya, seperti kita kontroversi Arupalaka gitulah gitu ya. Mungkin kalau kita bisa refleksikan sekarang, Arupalaka ini kan tokoh yang pada masa itu luas wawasannya, luas persahabatannya, dia gaul lah gitu ya. Kalau kita mungkin dia kalau sekarang itu influencer atau apa gitu ya, jadi dia punya banyak teman gitu. Nah, ketika dia bersahabat dengan semua orang gitu, dan tokoh kita yang ada di seberangnya itu ternyata tidak berteman dengan yang lain, dan ada persaingan di antara mereka, kan biasanya juga gitu, ketika ada sesuatu yang menjadi hambatan buat seseorang, teman yang lainnya ada yang bisa dibantu gitu kan, seperti itu ya. Jadi ketika dibantu oleh teman yang dari luar itu, maka dia jadi kriteria dia bukan pahlawan gitu. Seperti itu. Nah, jadi banyak itu ya, jadi tidak semudah seperti kita melihat peraturannya itu gitu ya. Dengan peraturannya saja sudah susah begitu ya, sudah sangat rigid, apalagi ketika ada hal-hal yang sifatnya kadang-kadang tidak kalau kita pikir masa sih hanya karena itu gitu ya, seperti itu. Nah, ya begitulah gitu ya yang namanya menentukan kepahlawanan. Jadi apalagi orang sejarah akan sangat hati-hati, terutama orang pendidikan sejarah gitu. Karena muara dari pendidikan sejarah kan NKRI begitu ya. Itu saja barangkali mungkin tidak terlalu nyambung apa yang saya katakan, cuman saya sudah bahagia dan bangga sekali berada di tengah-tengah orang-orang yang hebat begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ini mohon doanya ini, ini agar kita selalu ini ya memberikan kontribusi lah kecil-kecilan begitu ya. Coba-coba edukasi pada publik, mengamalkan ya apa yang menjadi yang didapatkan dari guru-guru kita. Baik, kita buka satu pertanyaan lagi untuk peserta. Jika ada yang mau bertanya kembali, silakan. Jika tidak ada, mungkin ya kita akan coba untuk ke Kang Awang mungkin. Ini pesan terakhir ini yang paling penting, terutama untuk generasi milenial ya dan zilenial ya, pada zaman sekarang ya, menghadapi tantangan sekarang gitu ya. Itu kira-kira apa yang mau disampaikan dari Kang Awang? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran guru kita ini, Dr. Sena ya. Mudah-mudahan juga kita doakan semoga segera sembuh, dan saya mohon maaf ini Pak, mohon izin juga menyampaikan gitu apa yang kami dapatkan dari kuliah dulu seperti itu. Kami mohon maaf ini. Ya harusnya mungkin Bapak ya yang menyampaikan di sini gitu, bukan kami seperti itu, dan kami yang mendengar harus seperti itu ya. Dan kami juga sangat saya terutama sangat berbahagia gitu bisa dihadiri ya oleh sebuah kehormatan gitu dari Bapak seperti itu. Mungkin terkait refleksi kepahlawanan ini ya, bahwa intinya mungkin yang ingin bisa kita ambil ya dari Hari Pahlawan ini adalah bagaimana kita bisa berperan ya, dan kita mengambil peran kepahlawanan dalam hidup kita ya. Kita bagaimana harus membangun jiwa kepeloporan untuk berkorban dan berbuat bagi sesama ya, bagi bangsa dan negara. Jadi yang penting itu hari ini adalah bagaimana kita memunculkan dalam jiwa kita jiwa-jiwa kepeloporan ya. Bagaimana kita menjadi pelopor dalam hal kebaikan-kebaikan ya, seperti itu. Ini yang hari ini bangsa kita orang pintar itu banyak ya, tapi yang memiliki jiwa pelopor untuk kebaikan itu yang kurang ya.
seperti itu. Bagaimana bisa menginfluencer, ya, bagaimana bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik juga, itu sekarang yang kurang. Dan juga ada sebuah kata-kata yang bagus ya, bahwa apa bedanya raja dengan pahlawan, katanya. Bahwa raja itu adalah mereka yang berjuang untuk dirinya, untuk kekuasaannya gitu ya, seperti itu, dan pahlawan adalah mereka yang berjuang untuk orang lain ya. Seperti itu bedanya antara raja dengan para pahlawan ya. Jadi benar-benar bahwa hidupnya itu untuk didedikasikan bukan untuk dirinya sendiri gitu, tapi juga untuk orang lain ya. Bagaimana dia bisa untuk memanfaatkan dirinya, bagaimana bisa memaksimalkan potensi dirinya, bagaimana dia bisa berperan untuk orang lain. Jadi bukan hanya tentang dirinya saja, tetapi mulai berpikir bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Dan kita pun harus seperti itu ya. Seperti itu. Kita harus seperti itu. Ketika kondisi kita hari ini tantangannya begitu luar biasa disampaikan ya. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam, tantangan ekonomi, politik, dan sebagainya, maka kita harus berperan seperti itu. Anak muda hari ini harus berperan. Bahwa kenapa hari ini misalnya tidak ideal, sekarang ini terjadi banyak hal yang menurut kita tidak baik, itu bukan karena kesalahan orang-orang jahat katanya, tapi orang-orang baik yang diam. Seperti itu ya. Kata Syahrir itu, berhentilah mengutuk kegelapan, mulailah menyalakan lilin gitu ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kondisi yang tidak baik, kita ini harus bergerak menyalakan lilin gitu ya. Mengambil solusi. Kita harus berperan aktif dalam hal-hal yang positif. Kata Kang Irwan tadi, kita harus berperan aktif dalam kerja-kerja yang konkret seperti itu. Karena kalau babnya mengeluh udah banyak lah ya, orang-orang mengeluh gitu, orang-orang yang mengeluh di media sosial dan sebagainya. Kita tidak butuh itu. Kita butuh para pemuda yang mau bangkit, yang mau bergerak, yang mau pelopor dalam kebaikan seperti itu. Kata Muhammad Iqbal ya ini, beliau menyampaikan bahwa kontemplasi tanpa aksi itu adalah kematian. Jadi hari ini kita tidak butuh orang-orang yang hanya kontemplasi aja ya, kontemplasi di media sosial, kontemplasi di merenung terkait tentang kondisi bangsa dan negara hari ini, tanpa kita bergerak. Kita harus bergerak seperti itu. Hari ini kita harus bergerak seperti itu. Kata Muhammad Iqbal dalam syairnya untuk para pemuda ya, beliau menyampaikan, janganlah kalian itu menjadi ombak gitu, yang hanya berdebur ketika sampai di pinggir pantai, tapi jadilah seperti air bah yang dengan kekuatanmu bisa mengubah dunia itu. Seperti itu. Jadi kita ini harus menjadi pelopor gitu ya. Seperti itu. Menjadi pengarah sejarah gitu ya. Seperti itu. Kalau dulu di sejarah itu ada yang keren, itu saatnya kita menulis sejarah diri kita sendiri. Itu ditulis. Jadi saatnya kita hari ini menulis sejarah kita sendiri, kita mau ngapain? Kita harus mengambil peran dalam sejarah ini ya. Orang-orang pendahulu kita itu ya sudah berperan gitu, para pemuda. Tahun 1928 para pemuda telah membuat Sumpah Pemuda. 45 Soekarno Hatta telah membuat sejarahnya, dicatat sebagai proklamator gitu ya. Tanggal 10 November 1945 para pemuda Surabaya telah menuliskan sebagai para pahlawan seperti itu. Tahun 65 ada revolusi gitu ya. Kemudian ada 76, ada 75 ada malari, para pemuda itu sudah beraksi malari. Tahun 98 para pemuda ini mahasiswa sudah bergerak menjatuhkan rejim dengan reformasinya. Ya hari ini kita mau apa gitu? Para pemuda ini kita mau dicatat sebagai apa? Itu kembali pada diri kita sendiri. Kita sekarang mau apa? Seperti itu ya. Oleh karena itu maka mari kita berbuat, mari kita bergerak, kita catat sejarah untuk diri kita sendiri. Dan kita jangan menunggu pahlawan itu datang ya. Sebenarnya kalau di sejarah itu ada seperti orang-orang yang zaman dulu menunggu Ratu Adil, menunggu Ratu Adil yang akan memerdekakan bangsa Indonesia, menunggu para Mesias ya, menunggu Imam Mahdi gitu itu. Kita jangan menunggu pahlawan itu datang, karena sesungguhnya pahlawan itu adalah kita sendiri. Pahlawan itu adalah kita sendiri. Gitu. Itu mungkin Risma sebagai penutup refleksi dari saya. Luar biasa ya, Kang Awang ya, kalimat terakhirnya ya, menunjuk ya pada diri sendiri gitu ya, bahwa pahlawan itu ya harus berangkat juga kita sebagai pahlawan begitu. Baik Kang Irwan mungkin
Baik, saya juga berterima kasih guru kita bersama ya, Pak Taruna Sena tadi sudah berkenan untuk berbagi juga dengan kita itu. Dan insya Allah Pak, untuk NKRI kami harga mati ya. Insya Allah, karena bagaimanapun juga ya itulah kemudian amanat sejarah ya, saat kita bicara tentang pahlawan ya itulah amanat pahlawan ya. Insya Allah mudah-mudahan juga kami bisa memegang hal itu. Dan terima kasih juga tadi Pak atas penjelasan yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Kang Risma untuk refleksi. Saya mungkin ya ini untuk diri saya pribadi ya, juga mungkin mudah-mudahan bisa untuk semua sahabat-sahabat di era saat ini kan. Dulu penelitian di 2019 ya tercatat 150 juta orang di Indonesia itu sudah aktif di medsos ya. Dan sekarang yang diserang itu bukan hanya kesehatan fisik ya, tapi kesehatan mental itu. Jadi ada penelitian yang fokus pada bagaimana pengaruh medsos terhadap mental. Ternyata memang ada kecenderungan menimbulkan kecemasan dan depresi ya. Itu satu. Dan kemudian juga ada terkadang saya melihat ya fenomena saat ini kesehatan mental yang terjadi lebih pada ya tadilah dampak yang ditimbulkan dari medsos ya. Maka mungkin ini hal kecil ya, tetapi saya melihat bahwa kalau ini dibiarkan bisa merebak terus-terusan ke generasi muda dan yang terdampak adalah di sisi negatifnya, ini bahaya besar saat kita nanti menghadapi keadaan demografi kita yang mungkin meledak ya jumlahnya. Karena kita harus siap, itu nanti kita harus siap. Ya mudah-mudahan katanya rata-rata orang Indonesia bisa menghabiskan 3,5 jam ya per hari untuk bermedsos ria begitu ya. Nah mudah-mudahan 3,5 jam itu untuk hal yang positif. Jadi refleksinya adalah bagaimana kita mampu menjawab musuh terdekat kita saat ini, bukan lagi POC ya, bukan lagi pendudukan secara militer, tetapi musuh-musuh yang sifatnya bisa menyerang sisi mental generasi muda kita. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa lebih waspada dengan itu, dan kalaupun kita menggunakan teknologi yang mudah-mudahan untuk hal-hal yang positif. Demikian mungkin untuk penutupnya, mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Irwan ya. Ada juga dari guru kita itu dulu almarhum ya, Pak Asmawi, saya ingat ketika kuliah itu menyebutkan ponsel seluler kita itu sebagai setan pipih. Setan pipih gitu ya. Karena kita bisa terjebak gitu ya pada hal yang sia-sia gitu ya ketika kita tidak bijak gitu ya dalam melakukan bermedsos itu begitu. Baik, terima kasih ya Kang Awang ya, Kang Irwan ya, dan guru kita Pak Taruna Sena ya yang juga bisa hadir di sini begitu ya. Luar biasa sekali gitu ya. Tadi spirit ya refleksi Hari Pahlawan ini ya, bukan saja kita mendengarkan begitu ya, apalagi kita sebagai kaum intelektual begitu ya, tapi kemudian kita juga harus yang memiliki peran-peran kepahlawanan gitu ya bagi negeri kita tercinta ini. Saya kutip gitu ya, salah satu seorang ulama gitu ya, yang sekarang tinggal di Eropa gitu ya, cucu dari Imam Said Hasan Al-Banna ya, Thorik Ramadan, ya, beliau menyampaikan bahwa tugas seorang intelektual itu ya, itu bukan hanya mengeluarkan ide, menelurkan gagasan begitu ya, tapi juga mengubah gitu ya kondisi ya, mengubah keadaan. Nah itu gitu ya. Jadi betul ya tadi apa yang disampaikan oleh Kang Awang ya, lalu kemudian Kang Irwan gitu ya, bahwa gagasan-gagasan kita ini tidak boleh berhenti gitu ya pada di dalam pikiran kita itu, di dalam kepala kita gitu, tapi harus menjadi suatu tindakan nyata ya, aksi-aksi yang nyata gitu ya, agar kita bisa mengubah suatu realitas gitu ya, yang lebih baik lagi begitu ya. Terima kasih sekali lagi ya pada semuanya ini, Kang Irwan, Kang Awang ya, guru kita ya, Pak Taruna Sena. Ini juga rekan guru yang luar biasa juga ya, ada Bu Suli ya, guru SMA 4 Bandung gitu ya, dan teman-teman semua ya di wilayah ya Indonesia ya, dari
bagian barat ya sampai timur ya yang bisa hadir di sini. Yang ini merupakan takdir sejarah gitu ya, hadir ke sini itu merupakan suatu pemahaman ya, merupakan suatu keinginan ya untuk kemudian kita menimba ilmu ya, dan kemudian kita bisa ya mengamalkan apa yang nanti kita dapatkan di sini begitu. Walau bisawab ya, mungkin itu saja dari saya untuk mengakhiri acara ini ya, dari komunitas pemuda Bandung. Semoga kita kembali lagi ya nanti pada kajian-kajian yang bisa terus-menerus ya mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Walau bisawab ya, kita tutup ya dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya, terutama dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin semuanya. Mangga Bapak. Mangga, turun Kang ya. Turun Pak. Ya bagi teman-teman juga. Mangga. Turun Bapak. Ya. Ternyata jadi tambah ini ya, tambah kiloannya kelihatannya. Alhamdulillah Pak. Dulu aktivis sekarang tebel Pak. Para tebel-tebel sekarang alhamdulillah. Yang menyimak ada kemajuan. Tidak utuh ini kita live streaming juga YouTube ya, boleh dilihat yang ingin melihat dari awal. Oh iya. Gitu. No. Ya tuh mangga. Enggal sembuh Pak, enggal damang Pak. Ya. Salam Kak Sedayana, Kak dosen. Oh ya ini tadi tergelitik tadi yang dari. Ini saya kangen-kangen. Ya, nggak apa-apa, reuni dulu. Mangga Pak, gimana Pak? Dari Kang Awang cina tadi kan jangan yang cuma kontemplasi. Hari Ibu Kartini kan kontemplasi. Iya. Itu bumbu ini apa ya untuk apa? Ini tahun berapa? Melatih daya kritis. Tapi nggak ada buku Pak, itu kontemplasinya. Bahkan kalau beliau hidup zaman sekarang, kemarin punya akun Facebook, kemarin nulis, Nah, itu Pak ya. status. Betul. Ya, saya Mangga Pak Agus Purnomo dari Lampung. Ya. Mangga atunya, nuhunnya. Imun Pak, ya Pak, aturun Pak ya. Mohon. Waalaikumsalam Pak. Salam. Waalaikumsalam. Ya, turun ya Kang Awang kan. Irwan Mangga. Izin. Oh, PP tahun Izin berapa lagi. di UPI Bandungnya? Kang Risma sama Kang Anwar. Saya 2003 Saya Pak. 2006, Kang Anwar 2003, Kang Irwan 2004. Oh, jumpa sama Pak Nana Supriyatna ya? Oh iya, itu Betul. dosen kita Pak. Bertemu Pak, dosen kita. Iya. Oh, sekarang S2 atau S3? S2 atau S3 Kang Risma sama Kang Anwar? Saya Kalau baru beres Risma S2 kalau saya. S2. Kalau saya S1 Pak. Saya S1. UPI Bandung ya? Iya. Tapi S2 UPI Bandung itu IPS ya, bukan prodi sejarah ya? Pendidikan sejarah. S2. Oh, ada yang bilang pendidikan IPS konsentrasi sejarah. Mana yang benar ya? Ada pendidikan sejarah, ada IPS juga ada. Oh, ada. Oh, Kok- mungkin karena IPS ada konsentrasinya ya. Iya. Tapi ada IPS. ada prodi sendiri pendidikan sejarah. Oh, baru tahu saya kalau S2-nya ada prodi Iya. sejarah. Saya S2-nya di situ, pendidikan sejarah. S2-nya. Oh, Pak Risma ini sudah alumninya sejak Pak. tahun berapa adanya? Saya kata rekan-rekan yang lain katanya nggak ada di UPI. 2010-an. 2010-an kayaknya ya, Kang Irwan ya. 2010. Oh, iya kayak di UNP itu kan prodi IPS konsentrasi sejarah gitu. Yang saya tahu UNJ, UNY gitu, UNS satu lagi. Yang sejarah langsung. Kira-kira mengajar di UPI semua nih, Kang Anwar semua ya nih. Enggak Pak. Saya alumni. Ini Oh, Pak Risma ngajar di SMKDT ya. Oh, Pak Irwan ini SMK. di Garut. Ya di beliau di Oh. Garut di SMA terpisah. berapa? SMKI semua terpisah-pisah Pak ini kita. 16. Gitu, alumni. Alhamdulillah ini digabungin sama Pak Risma nih, di komunitas berarti pemuda Kak Bandung. alumni UPI semua ya? Iya, alumni. Oh, 2006, 2003 ya. 2004 ya. Oh, berarti udah lama juga ya. Kalau S2-nya wisuda tahun berapa, Kang Anwar? Kang Risma? Kalau saya
S1 Pak. Kalau ini Kang Risma S2. Ya harusnya pembicara itu Pak Risma yang layak di sini. Oh. Oh, berarti sudah ada S2-nya ya pendidikan sejarah. Saya taunya pendidikan prodi IPS saja yang tahu. Sudah Bu, di 2000. Oh, sudah ada. S2, S3 juga sudah. Oh, S3 sudah ada juga. Sudah ada juga. Sudah beberapa angkatan ada lulusan juga udah ada. Oh iya Kang Risma. Kalau SPD kita S1 pendidikan, kalau S2 kita ilmu murni sinkron enggak ya? Nggak apa-apa tuh ya, atau bagusnya sesuai background? Itu pilihan sih, tapi kalau biasanya yang berhubungan dengan jenjang karir kan biasa pengen yang linear gitu Bu. Iya linear gitu. Karena gini, mau ngajar jadi dosen juga harus linear ya, SPD M.Hum atau MA nggak bisa ya? Ya, kalau kebutuhannya pekerjaan mungkin linear gitu ya. Tapi kalau pengen belajar ya, mengasah ilmu mah beda-beda yang tidak linear juga kan kadang diambil gitu orang. Kadang ada yang semangat tuh dosen itu ada dua-duanya gitu ya. Yang gitu. Oh, berarti bagusnya ya. Saya ada juga rekan baru wisuda S2 juga di UPI Bandung. Dia dia ngajar sambil kuliah gitu, cuti bertugas gitu. Oh iya. Pak Heri Ibu, Pak Heri ya, Heri Satria ya, ini ya, sorry. Iya. Oh iya. Dari mana Pak? Dari Padang. Dari Padang, oh iya. Dulu apa UNP? Iya di UNP ada sejarah S1 ke S2-nya IPS. Iya. Oh di UPI sudah ada ya, baru tahu juga gitu karena selama ini saya tahunya prodi S2 IPS saja konsentrasi sejarah ini. Oh iya. Mohon. Iya. Izin Pak Heri. Kita ini. Iya. Ya, saya ada ini lagi, ada aktivitas lagi, mohon maaf. Ya. Kang Awang atau Nun Pak Heri sudah datang. Ya. Pak Irwan. Pak Risma, Pak Irwan, saya juga izin nih, Kang Irwan. Ya, sama-sama. Pamit semuanya ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan ya, insya Allah ketemu di Darajat pas di Darajat Garut ya. Ya, insya Allah. Kita ngerendam Kang Awang. Ya, insya Allah. Ayo, insya Allah. Ya, Senera, Terima kasih semuanya.